Begitu kita empat-empatnya masuk, itu lilin yang udah tinggal separuh itu langsung mati semua berbarengan. Kaget separuh mati. Yang paling belakang kalau nggak salah temennya Panjul, terus Panjul, Geboy, gua, kita langsung keluar tuh buru-buru. Di depan api, astagfirullahaladzim, apaan tadi ya gitu. Itu kok lilin pada mati semua gitu. Akhirnya karena emang bener-bener tegang pada waktu itu, dan rasanya mau masuk ke dalam tuh gimana ya, kayak ada seperti gimana ya, di dalam tuh seperti ada sesuatu yang nggak kelihatan tapi nampak banget energinya gitu. Halo, assalamualaikum sobat CP dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan gua Arya Sena, masih dari channel Arya Sena Cerita Pendakian. Pada kesempatan kali ini gua akan bercerita pengalaman gue bersama Geboy, Panjul, juga salah seorang rekannya Panjul yang gue lupa namanya, tapi kalau wajahnya gue ingetnya. Kisah ini terjadi antara tahun 98 atau 99 ya, antara itu aja kurang lebihnya. Dimana pada saat itu kita berempat melakukan pendakian start dari Cibodas, turun di Simpang Maleber, dan sepanjang kita berada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, mulai lepas dari pintu masuk Cibodas sampai nanti perbatasan kebun dan ladang, kita dihantui oleh bau bangkai yang sangat luar biasa. Selain itu juga ada beberapa kejadian-kejadian yang cukup membuat bulu kuduk merinding ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kira-kira backgroundnya tuh ya seperti biasa ya, anak-anak tuh lagi nongkrong di rumah gua. Nggak cuma Panjul and the gang, tapi juga ada Geboy, juga beberapa orang rekan kuliah gue ya. Itu triggernya gua agak lupa deh. Intinya kita ngobrol-ngobrol siang itu, terus ya celetak-celetuk lah, entah Geboy entah Panjul ataupun siapalah. Itu kita mau naik Gunung Gede, dan biasalah kalau udah celetak-celetuk gitu pasti bersambut. Yang namanya naik gunung ya jangan coba-coba celetak-celetuk ya depan kita orang dulu, pasti itu ayo, nggak ada cerita enggak ya. Entahlah gimana yang jelas awalnya tuh banyak yang mau ikut gitu lah. Temennya Panjul tuh sekitar ada 3 orang mau ikut, terus yang jaga rental gua si Gompal juga mau ikut, terus temen kuliah gua nggak tahu siapalah, gua lupa yang ada di sini dulu, mereka juga pada mau ikut ya. Siang itu sebelum betul-betul dilaksanakan adalah mungkin 10 orangan tuh, ayo jadi gitu lah. Tetapi menjelang maghrib itu akhirnya berkurang. Temen kuliah gua bilang jamnya nggak cocok lah sama mata kuliah. Terus temennya Panjul yang 2 orang itu nggak bisa karena nggak dapet duit ya, nggak dapet budget. Kalau seandainya hari ini rental memenuhi target, si Gompal bisa ikut. Ternyata hari ini juga rental nggak dapet lah targetnya, jadi si Gompal nggak bisa ikut. Hingga lepas maghrib itu ya tersisa 4 orang aja, gue, Geboy, Panjul, sama temennya nih. Karena memang cuman itu aja, yang lain nggak bisa, ya udah kita buru-buru packing. Bat, kita semua bawa DP-kan aja ya. Panjul bawa tas sekolah, gua sama Geboy juga cuman bawa tas yang biasa dipakai buat kuliah. Di situ persiapan kita biasalah ponco seorang 1, terus kita bawa plastik
bening yang biasa buat taplak meja itu adalah sekitar 4 meteran. Terus kompor ya, waktu itu kita udah mulai pakai kompor gas tapi juga bawa parafin. Terus belanja lah mie instan, nggak tahu berapa, mungkin sekitar 10. Terus logistik yang lain kayak kopi, gula, rokok, cemilan. Setelah semuanya dirasa cukup, ya udah kita bagi-bagi tuh, kita bagi-bagi rata karena memang nggak ada penitipan nyawa. Selesai gue titipin rental masih gompal, mulailah kita bergerak. Ritualnya kayak biasa, dari rumah gua nih ya, dari rental kita ke stasiun UP beli tiket, terus kita langsung naik KRL menuju ke Bogor. Ya waktu itu kereta lumayan penuh ya, karena emang jam-jamnya pulang kerja. Tapi nanti selepas Citayam biasanya udah agak longgar. Singkat kata, sampailah kita di stasiun Bogor sekitar jam setengah 9 ya, antara jam 8 atau setengah 9, lebih kurangnya jam-jam segitu. Terus kita langsung keluar lewat loket ya, karena punya tiket, jalan kaki ke arah Taman Topi ya. Terus nanti kita nyebrang jalan, ngikutin pagar kebun raya, terus mentok sampai Ramayana, kita belok kiri sampai akhirnya kita tiba di Baranang Siang ya. Itu udah sekitar jam 9-an. Nah, alhamdulillahnya kita masih kebagian tuh call 300 jurusan Bogor Cianjur ya, karena memang kalau udah malam gitu bis gedenya yang jurusan Bandung itu udah nggak ada ya, sudah digantikan oleh keberadaan tadi call L300. Ya udah nggak banyak cincong, kita langsung masuk deh, ambil posisi masing-masing. Lupalah posisi gue duduk di mana, apa gue di samping supir ya nggak, apa gue yang nyetir gitu kan. Apa si Geboy ada di bagasi atau di mana. Gue lupa dah ya. Intinya kita duduk, kayaknya sih gue sama Geboy terus Panjul sama temennya, itu kita bisa misah. Gak lama mobil bergerak dah ya, meninggalkan Baranang Siang menuju ke tujuan akhirnya ya, biasa tuh gunung masuk ke apa namanya Ciawi belok, nanti lampu merah kita masuk ke kanan, masuk ke jalur puncak Megamendung, terus gunung naik ke Bonteh ya, terus turun gandang gining sampailah kita ke Cibodas. Mungkin kalau di jam-jamin tuh lebih kurangnya 2 jam lah ya, lebih kurangnya, bisa lebih bisa kurang tergantung timbangan sih. Intinya begitu turun di Cibodas sudah sepi, tukang ojek nggak ada, angkot apalagi ya sudah menghilang dari pandangan. Tapi kita tenang karena kan logistik kita udah siap, juga peralatan pribadi kita juga udah siap. Ya udah nggak banyak cincong, mulailah kita bergerak tuh jalan kaki dari jalan raya Puncak menuju ke terminal Cibodas. Ya itu lumayan tuh, sambil ketawa-tawa bercanda aja lah. Kalau ada Geboy yang masih Panjul tuh udah dijamin perut sakit. Ini dua-duanya manusia bocor yang otaknya udah pada berantakan, tahu di mana. Intinya tuh nggak bakalan bisa berhenti ketawa deh. Nggak berasa lah kita jalannya, sampailah kita ke terminal Cibodas. Terus kita istirahat tuh di salah satu warung. Itu kalau nggak salah udah sekitar jam 12 malam ya, kita ngopi dulu tuh. Ngopi sekarang ya, ngopi dulu deh. Ini kan ceritanya tahun sekitar 98 atau 99 ya, berarti zaman dulu gitu ya, berarti ngopi dulu. Kita ngopi dulu, ngerokok dulu gitu kan. Adalah sampai sekitar jam setengah 1-an, karena waktu itu ada sedikit harapan posnya udah tutup ya enggak. Ya udah langsung kita bergerak tuh naik ke atas, kutuk mudah-mudahan ya, sambil H2C ya, harap-harap cemas. Pos penjaganya tuh udah nggak ada penjaganya. Udah kita jalan naik ke atas, terus belok ke kanan ngikutin lapangan golf kira-kira 200 meter ya atau 300 meter. Nanti kita belok ke kiri naik tangga, di situ ada tulisan tuh Taman Nasional Gede Pangrango. Terus kira-kira 5 menit sampailah kita ke pos, dan posnya tuh masih terang benderang. Emang sekilas tuh kayak nggak ada orang di balik mejanya, tapi begitu kita duduk-duduk di depan situ, tiba-tiba ada satu kepala keluar. Wik. Terus langsung nanya, mau naik? Iya pak. Ya udah, masih bisa udah langsung. Kebetulan kan kita juga fotokopi KTP udah disiapin ya, langsung lah daftar. Itu
ketua rombongan gue lah daftar. Ya perizinan itu mungkin sekitar 10 menit beres, bayar. Nggak tahu ya, tiketnya antara 1.000 atau 1.500 ya saat itu ya. Setelah semuanya siap, kita dikasih nasihat sama penjaganya. Terus ya udah, sibuk masing-masing, kita cek and recheck lagi tuh peralatannya, kita cek lagi semuanya, logistik dan alat-alat yang memang urgent kita pergunakan di saat bergerak pada malam hari. Terus senter juga kita cek udah bagus, baterainya bagus, baterai cadangannya ada. Dah mulai bergerak tuh. Kalau nggak salah Panjul di depan, terus temennya G-Boy, gua sama G-Boy ini ganti-gantian aja ya, tergantung situasi, kondisi, toleransi jangka panjang. Tolong jangan disingkat ya. Udah, setelah baca doa tuh lepas dari loket ya, di tempat gelapnya kita sempat baca doa dulu. Waktu itu gue yang pimpin doa. Mulailah kita bergerak membelah gelapnya rimba Gunung Gede Pangrango. Fase-fase pertama nggak ada masalah ya, masih biasa-biasa aja. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit ke depan barulah ya gue mencium bau yang nggak enak ya. Awalnya gue pikir tuh bau bangkai hewan lah, dan mungkin cuman gue aja yang nyium karena yang lain nggak ada yang ngomong gitu kan. Sesekali kita ngobrol tapi nggak ada yang ngomongin bau bangkai. Udah gue jalan sambil gue ini kok baunya kok tajem gitu ya. Cuman ya udah gue cuek. Terus kita jalan, dan anehnya nih sepanjang perjalanan sampai kita ke pos pemantauan burung, terus nanti kita sampai ke Telaga Warna, itu baunya masih ada walaupun datang dan pergi gitu. Gue sempet bingung gitu, agak curiga. Nah pas gue lagi mau nanya sama G-Boy, tiba-tiba Panjul nyeletuk sambil ngambil air ya. Kayak, lu mau bangga gak sih dari tadi gitu? Iya gue bilang gitu. Ini kira-kira percakapannya seperti ini ya, karena kalau ngikutin yang kayak yang saat kejadian nggak mungkin banget lah. Ini kira-kira aja biar enak lah alur ceritanya. Enggak, gue gak nyium juga. Terus si G-Boy, lu nyium bau bangke? Iya dari tadi bau bangke gitu. Temannya Panjul yang tadinya diem juga ngomong, iya emang bang bau banget bangke dari tadi. Terus ngikutin gak tuh bau bangke? Iya bang ngikutin, jadi hilang ada gitu kan. Bangke apaan ya? Apa burung pada mati gitu ya? Awalnya sih kita positive thinking aja, karena di saat kita berhenti di Telaga Warna itu baunya menghilang ya. Apalagi pas kita omongin baunya nggak ada, minder kali ya diomongin. Telaga Warna ini terkenal lah tempat yang cukup mistis, tempat yang cukup angker lah ya di saat itu. Kalau sekarang enggak kali ya, karena udah rame. Sekarang tuh banyakan pendakinya daripada hantunya. Karena memang tempatnya ini kurang asik buat nongkrong, buat ngudut. Akhirnya setelah ngisi air, kita mulai bergerak lagi tuh. Lepas dari Telaga Warna sampai nanti kita menjelang ke pertigaan Curug Ciberem sama ke jalur Gunung Gede. Dulu itu belum ada jembatan, dan jalannya tuh becek, muarecek ya. Karena kita berjalan di sisi rawa-rawa tuh, yang airnya suka rembes ke jalur. Ya di sini kadang-kadang juga kecium bau wangi-wangi apalah, bau wangi kayak parem kocok, wangi kembang, ataupun hal-hal yang terkadang lebih menyeramkan dari itu. Tetapi pada saat itu seingat gua itu nggak ada penampakan apapun lah. Yang ada hanya ya suara angin, suara hewan malam, suara air, juga bau bangke yang tiba-tiba hadir lagi di saat kita udah di tengah-tengah jalur antara Telaga Warna dan pertigaan Curug Ciberem. Nah di sini mulai lagi tuh semeriwing tuh hawanya tuh. Gue pikir tadinya ya mungkin kita semua berpikir hanya kita lah awal yang nyium itu. Terus bau itu datang silih berganti, kadang tajam baunya, kadang biasa aja. Intinya tuh seperti bau bangke yang masih sengit banget gitu ya. Di sini gue mulai agak merinding tuh, merinding hilang. Mulai gue kepikiran tentang makhluk-makhluk mitologi ya. Itu mulai kepikiran gue. Tetapi ya walaupun gue celingak-celinguk itu nggak ada apa-apa. Hanya perasaan gue saat itu mulai mengatakan seperti itu ya. Singkat kata, setelah gusrak-gusruk tuh di jalur rawa, terus kita naik agak parah, sampailah kita di pertigaan
Ciberem. Nah di sini kita istirahat lagi, istirahat, duduk. Begitu kita udah santai semua, nyalain rokok, baunya nggak ada tuh. Lagi-lagi kita bahas nih, itu bau bangke masih aja ngikutin, kata Geboy ya. Kira-kira ini semua percakapannya adalah kira-kira ya, karena kita waktu itu banyak banget ngobrol ya. Ini yang teringat sedikit-sedikit aja. Kira-kira Geboy ngomong kayak gitu, bau bangke nggak hilang-hilang ya? Tadi pas banget di tengah rawa tuh langsung bau banget, nyelengkit nggak? Lu nyium nggak? Iya. Datang dan pergi. Nah menjelang sampai sini baru hilang. Dan pernyataan Geboy itu diiyakan oleh temannya Panjul dan Panjul. Ya udah, karena memang situasinya kayak gitu dan kita juga udah agak capek, kita duduk dulu lah santai, terus ngopi lah ceritanya ya. Kan kita jalan kakinya bukan dari pintu masuk Cibodas, tapi kita jalan kakinya dari Jalan Raya Puncak. Jadi memang ketika sampai situ tuh fisik udah cukup lelah. Sempet lah ada wacana ngebase di sini, tapi tanggung lah, nanti aja di air panas. Kalau enggak kandang badak lah kalau sanggup. Ya elah ya, nafsu sih boleh aja ngomongnya nggak. Karena memang terbiasa membahas hal-hal yang ada dalam pendakian, apalagi hal-hal yang berbau mistik, itu kita cuek aja ya, biar semuanya tahu, biar semuanya paham, dan semuanya bisa mengantisipasi, bisa saling mendukung dan melindungi satu sama lainnya ya. Jadi bukan untuk menakut-nakuti, karena kita memang sadar lah kita ada di mana ya. Itu kesadaran kayak gitu udah tertanam lah sejak kita mengenal pendidikan pencinta alam lewat Sispala, dan akhirnya kita belajar lewat pengalaman. Kita ngobrolin itu intinya tuh kronologis lah ya, mulai dari mana kita nyium bau bangke itu dan macem-macem. Di saat itu kadang-kadang kita merinding ya, kadang-kadang enggak. Geboy juga kadang-kadang ngomong merinding, kadang enggak. Intinya tuh merinding itu datang dan pergi. Di sekeliling kita itu gelap gulita, hanya terdengar hembusan angin yang membuat daun itu saling bergesek, dan hewan-hewan malam ya. Beberapa kali kita curiga akan ada penampakan, tetapi setelah kita pastikan tuh nggak ada, bener-bener nggak ada apa-apa. Hanya kita merinding aja. Di setiap kita ngomongin itu merinding ya, jelas lah merinding, bohong merinding ya. Adalah kurang lebih 1 jam kita santai di situ, habis 3-4 batang rokok. Akhirnya kita putuskan nggak usah ngebahas di sini lah, karena itu udah hampir jam 2-an ya, atau jam setengah 3 mungkin tuh. Tanggung tuh kita putusin, udahlah jalan semampunya. Nanti kalau emang udah capek banget, kita istirahat di mana aja. Ya udah, gue lupa susunannya ya. Setelah nanti dari pertigaan air terjun Ciberem ini untuk ke atas tuh gue lupa susunannya. Apakah Watu Kukus dulu, apa Rawadenok dulu. Intinya tuh kita berjalan kira-kira kurang lebih 1 jam. Kita ketemu pos payung ya, entah itu Watu Kukus, entah itu Rawadenok ya. Pos payung dia ada di kiri jalan. Ketika sampai situ kita duduk dulu, rasanya udah capek banget ya, udah kunang-kunang lah. Di saat kita jalan tuh ya memang seperti itu, kondisinya nggak enak ya. Selain tercium bau bangka yang luar biasa, bau busuknya minta ampun, itu datang silih berganti, juga ada perasaan-perasaan yang nggak enak, perasaan-perasaan yang membuat kita merinding, juga bayangan-bayangan tentang beberapa makhluk mitologi. Tetapi kalau kita pastikan ya, misalnya kita center, gue curiga di sini ada sesuatu gitu, di belakang gue ada sesuatu, gue langsung nengok ke belakang, mau center, nggak ada. Geboy juga kayak gitu, center ke atas, center ke kiri, center ke kanan. Intinya saat itu bebas lah, yang penting kita tetap solid ya. Apapun yang kita lakukan, yang penting kita solid dan tetap dalam koridor ya. Kita tetap kompak ya. Jadi kita santai aja tuh, walaupun rasanya udah under pressure banget ya. Kurang lebih 1 jam sampai kita di pos itu nggak ngomong lagi, langsung udahlah break dulu di sini, besok kita lanjutin lagi. Kira-kira kayak gitu ya. Geboy, Panjul sama temennya setuju tuh. Udah kita keluarin tuh ini apa namanya, plastik bening yang ukuran 4 meter kali 4 meter kalau nggak salah tuh. Terus kita pasang tuh di salah satu sisi shelter payung ya, untuk menghalangi angin. Kita pasang, barang-barang udah kita taruh tuh. Tadinya mau masak dulu, tapi udahlah, udah capek kita. Setelah dipastikan kita nggak terlalu terpapar angin, ya udah terpakai tuh training, terus sarung tangan, jaket, kupluk. Itu matras sudah kita gelar-gelarin, udah tidur tuh. Sepanjang tidur ini alhamdulillah sih bau bangkainya nggak ada. Jadi lucunya bau bangkai itu kalau kita berhenti hilang, hanya ada di saat kita jalan pada saat itu ya. Setiap kita istirahat, duduk ngobrol,
Di jalan juga gitu, sepanjang perjalanan di jalur juga seperti itu. Sepanjang kita, kalau kita berhenti itu baunya nggak ada. Singkat kata malam itu sepertinya ya, kalau gue langsung tertidur pulas, entahlah sama Geboy, Panjul dan rekannya itu. Intinya gue langsung tidur lep, hilang dah tuh ya, nggak pakai acara ngimpi. Bangun-bangun itu sekitar mungkin kalau di jam-jam itu jam 8 lah lebih kurangnya, dan sepi ya, nggak ada pendaki lain, cuman kita aja waktu itu pendaki. Kita cuma disambut oleh sinar matahari, juga hembusan angin yang cukup menusuk tulang pada saat itu. Nggak lama satu persatu bangun lah ya, anak-anak pada bangun, terus ya ngobrol-ngobrol. Kita nggak ngebahas yang semalam, belum, karena memang persediaan air kita cukup untuk sampai ke air panas, dan juga Gunung Gede ini kan cadangan airnya, persediaan airnya itu banyak ya. Jadi kita agak slow lah. Di sini kita masak dulu nih, kalau nggak salah mie instan sama telur lah ya. Habis itu kita ngopi-ngopi, ngudut, barulah kita ngobrol-ngobrol tentang apa aja yang kita alami mulai dari terakhir kita istirahat, yaitu di Curug Ciberem, di pertigaannya. Nah di sini kita merasa itu memang baunya itu silih berganti, jadi nggak barengan lah, ganti-gantian ya. Dan perjalanan itu terasa sangat cepat ya, hampir sejam aja kok kita udah sampai di pos payung itu. Lagi-lagi semuanya tuh nggak lihat penampakan, hanya perasaan aja yang nggak enak, kayaknya ada ini, kayaknya ada itu. Geboy sih sempat ngeletuk, jangan-jangan sundel bolong kan ya. Si Panji langsung, congor lu boy, borangannya kalau ngomong lah, cuman dia doang yang baunya kayak gitu kan, emang apaan kalau bukan dia gitu. Ya udah tuh pagi seru lah ya, omongan pastinya ataupun omongan lengkapnya nggak mungkin bisa gue ulang lah ya, nggak teringat lah. Kurang lebih 1 jam lah kita preparing itu ya, masak, makan, ngudut, ngopi, siap-siap, packing, terus kita bergerak lah. Posisinya gue juga nggak terlalu inget, intinya kita semua bergerak dengan semangat baru lah. Sepanjang siang ini, lepas dari pos payung itu nanti kita jalan agak landai, terus nanti kita belok ke kiri, naik agak parah ya, ketemu pos payung lagi, terus naik landai, kira-kira jarak 50 menit kita turun, terus ketemulah sebuah bangunan batu di sebelah kiri sebelum kita memasuki air panas. Ya banyak lah kita istirahat, duduk santai, karena memang masih pagi ya. Mungkin saat itu kita berangkat sekitar jam 9 atau jam 10-an lah ya, lebih kurangnya. Jadi sampai situ kita santai. Target kita hari ini Kandang Badak. Di sini sempat 2 batch, langsung kita turun. Jalan sedikit ketemulah kita sama jalur ya, yang dipenuhi oleh aliran air yang mendidih, yang lazim disebut sebagai air panas. Nah kita lewatin itu tuh sambil sesekali nyelupin tangan, bisa panas ya gitulah, apalagi temennya Panjil norak. Mungkin 5 menit kita lewat situ karena emang sepi ya, nggak ada pendaki lain. Sampailah kita di shelter payung di air panas itu. Kita istirahat lagi di sini, ngobrol-ngobrol, tapi nggak ngobrolin masalah semalam, nggak tahu lah apa yang diobrolin. Setelah itu kita bergerak lagi ya, naik jalan datar, nyusurin pinggiran sungai, naik lagi, ketemu tempat agak lapang ya. Di situ ada shelternya dulu, shelter kayak payung di depannya tuh. Setelah tempat lapang, terus turun agak becek, kita lewatin kali kecil, terus semacam rawa, sebelah kanannya kali, di depannya itu sebelah kanan ada air terjun, belok ke kiri naik parah. Nah itu jalur menuju ke Kandang Badak. Bisa dikatakan ini butuh tenaga ekstra ya kalau kita bawa bawaan, kalau kita bawa keril. Tapi karena saat itu kita hanya bawa depek, santai lah. Walaupun tetap di perjalanan itu kita ya istirahat, ngobrol. Singkat kata mungkin sekitar 50 menit atau sejam sampailah kita di Kandang Badak. Udah sekitar jam 2-an lah ya. Dan di sini kita ketemu beberapa rombongan. Yang jelas itu mungkin kalau dihitung jumlah personilnya itu sekitar 12 orangan lah ya. Apakah mereka itu satu rombongan atau enggak gue nggak tahu. Saat itu mereka sedang packing, siap-siap untuk turun menuju ke Cibodas. Ya begitu ketemu ya kita ngobrol-ngobrol. Gue lupa mereka anak mana.
Terus kita langsung menuju ke pondokan kayu yang ada di ujung Kandang Badak, percis dekat aliran air. Dulu aliran airnya gede ya, bagus ya, dan ada keran-kerannya juga, udah dipasang keran waktu itu. Di sini kita taruh barang-barang, terus masak ya, karena kan dari kemarin kita belum makan nasi. Udah tuh Panjul mulai sibuk dah tuh ya, ngeluarin beras. Terus ya begitulah ritual ya, kita goreng teri dulu, goreng bumbu-bumbunya. Nanti setelah kita goreng ikan asin dan bumbu itu, minyaknya akan kita campur sama beras yang akan kita tanak. Nah, itu nanti ditutup, nggak dibuka-buka. Dan prosesi itu cukup lama ya, mungkin sekitar setengah jaman untuk nasinya aja, belum untuk lauknya, belum makannya, nongkrong-nongkrong. Singkat kata, dalam suasana yang ceria pada sore itu, selesai itu sekitar jam 4 atau setengah 5, dan kita pewe. Ya udahlah, sini lagi, besok baru kita jos nih turun gitu. Panjul Geboy itu jangan ditanya ya, ceria banget mereka. Gue sama temennya Panjul ya ke bawah lah. Intinya kita sudah melupakan tuh dahsyatnya bau bangkai yang sempat mengiringi perjalanan kita di malam kemarin. Walaupun tetap ingat dan sempat kita omong-omongin juga, tetapi rasa merindingnya atau inti sari dari itu semua, inti sari dari rasanya itu nggak ada lah. Cuman ngobrol-ngobrol aja. Singkat kata, sebelum maghrib itu seperti biasa, karena memang hobi kita tuh bikin api unggun. Udah, gue, Geboy, Panjul sama temennya ini ya masing-masing lah ya, bergerak sendiri-sendiri mengitari areal Kandang Badak itu untuk mengumpulkan kayu bakar. Terkumpul cukup banyak karena kita nggak mau kedinginan di sini. Rencananya nanti kita bakar di depan pondok kayu sebelum kita istirahat, ataupun kalau nggak hujan dan itu memungkinkan, rencananya kita tidur depan api aja lah, karena emang biasanya kayak gitu ya. Udah tuh sambil santai ngopi ngudut, api unggun jadi. Begitu api unggun udah mulai membesar, datanglah maghrib ya. Lewat maghrib itu sampai badal isya nggak ada apa-apa lah, kita masih santai celengak-celenguk, karena memang nggak ada rombongan lain ya. Rombongan terakhir yang kita ketemu kan mereka turun ke Cibodas. Kita berharap ada yang datang malam itu, tapi sampai besok tuh nggak ada yang datang sama sekali. Ya udah, kita nikmati aja tuh. Saat itu cuaca cerah ya, langit walaupun sekitar kita gelap gulita tetapi dipenuhi oleh bintang-bintang. Indah lah, bagus lah ya, kita terkenang banget situasi-situasi kayak gitu. Sambil ngobrol-ngobrol sampai mungkin kalau di jam-jam itu sekitar jam 9-an lah. Di saat kita sebentar lagi mau masuk ke dalam karena emang udah letih, itu mulai lagi tuh ngambreng, kecium bau bangke. Pertama nyium kalau nggak salah temennya Panjul. Temennya Panjul tuh langsung ngomong sama si Panjul, "Jul, lu nyium gak Jul?" "Apaan?" Baru aja Panjul ngucap apaan, "Oh iya, bau bangke ya?" Gua sama Geboy belum, masih ngeliatin aja. Masa iya ada lagi gitu kan. Ini kan udah beda teritorial nih. Kira-kira pikiran gua waktu itu kayak gitu. Baru aja ngecap kayak gitu dalam hati, gua sama Geboy langsung nyium. Oh iya, bau bangke gitu kan. Itu baunya bener-bener bikin enak. Bangke yang lagi nyelengit lah, bangke yang lagi sengit-sengitnya tuh gimana sih? Tapi ya gitu, cuman sekilas lewat ntar ada, sekilas lewat ntar ada gitu kan. Bertahan mungkin kira kita 1 jam itu ya, sambil akhirnya kita omongin lagi, lah kok nongol lagi nih, bener nih nggak, jangan-jangan sundel bolong. Geboy, jangan tanya Geboy. Terus langsung ditonjok ke Panjul, "Boy, cocok lu Boy, ada-ada aja lu ngomong." "Lah apaan lagi Jul, ini mah udah pasti dia nih, masa iya bangke ngikutin kita terus, hilang ada." Agak tegang tuh situasi ya. Terus si Geboy ngoceh-ngoceh sama si Panjul, dua-dua gue sama temannya Panjul diem tuh. Gue coba waktu itu baca-bacaan lah ya yang gue bisa. Memang setelah si Geboy ngomong makhluk itu disebut sundel bolong itu, rasanya tuh merindingnya lain banget. Dan kayaknya bau bangkainya juga lebih sengit ya, lebih tajam. Sepertinya memang ada sesuatu di dekat kita yang mengeluarkan bau seperti itu. Tapi ya itu lagi-lagi cuman berprasangka ya, karena memang hanya bisa merinding, nggak karu-karuan, hanya bisa mencium. Tapi
Mata kasar ini nggak bisa melihat penampakan apapun. Hanya perasaan-perasaan di hati mulai berkecamuk lah, nggak karu-karuan. Geboy ya Panjul walaupun takut ya tetaplah ngobrol-ngobrol yang kayak gitu. Karena situasi itu udah nggak kondusif ya, baunya tuh makin parah. Juga ada perubahan tiupan angin yang tadinya cuma di atas sekarang ada di bawah dan dia kenceng banget nerpa kita sampai api itu berkibar-kibar. Itu akhirnya kita putuskan untuk udahlah masuk aja ke dalam. Sebelum masuk ya sempet lah gue bakar garam dulu tuh di situ tuh, botak udah tinggal kita masuk ke dalam tuh. Nggak tahu ada efeknya apa enggak ya waktu itu ya, cuman gue berpikir ya mungkin adalah sesuatu yang terkena oleh ini dan dia bisa cedera lah pikiranku pada saat itu kayak gitu. Ya udah masuk ke dalam, karena memang di dalam itu di pondokan kayu lubang-lubangnya semua udah kita tutup pakai plastik bening tadi yang kita bawa. Kita nyalain tuh ya sumber penerangan kita. Satu orang kan kalau nggak salah bawa lilin 3 atau 4 lah ya. Jadi malam itu kita keluarin semua satu-satu, ada 4 lilin. Kita nyalain semua tuh, kita taruh di sudut-sudut ruangan yang nggak kena angin lah, bisa dikatakan seperti itu. Di dalam pondokan kayu ini nggak kecium tuh bau bangke ya, nggak kecium bau bangke, terus angin juga terasa nggak masuk. Ya udahlah kita langsung siap-siap tuh, keluarin training, keluarin kupluk, macem-macem lah ya, karena matras kan udah kita gelar rapi. Setelah emang udah siap posisi masing-masing, gua sama Geboy di pojok-pojok tuh. Gua pojok paling kanan, Geboy pojok paling kiri. Istilahnya gue deket pintu lah ya, tapi aman, nggak kena angin. Entahlah, saat itu nggak langsung tidur sih, sempat ngobrol-ngobrol sebentar, cuman yang diobrolin apa gitu detailnya gue lupa. Intinya ngobrolin kejadian tadi. Habis itu si Panjul kalau nggak salah udah tidur ah, jangan ngomongin gitu. Makin bikin merinding aja, kira-kira kayak gitu ya. Udah hening dah tuh kita, hening. Sempet gue kayaknya ketidur sebentar, sempet. Terus gue dibangunin sama Geboy, karena apa, di luar tuh rame banget suara langkah-langkah kaki. Ya sama suara kayak inilah, kayak tubuh kesentuh sama dedaunan atau apa, intinya kayak jalan diseret sama langkah-langkah kaki. Gue awalnya nggak denger tuh. Nih lu denger nggak ya? Gitu. Gue dibangunin sama Geboy. Gue bilang, apaan sih Boy? Gue ucek-ucek mata, apaan sih? Di luar rame banget, ada yang datang kali gitu. Masa sih? Ya udah, paling kalau datang juga pada masuk kemari. Biarin aja pada ngebes di sini, bareng-bareng kan tempat masih lega. Bukan, lain ini kata si Geboy gitu. Nggak lama Panjul sama temennya bangun tuh, pengen kencing pada. Terus nanya sama Geboy, apaan sih Boy? Ramai banget di luar katanya. Ya udah kebeneran kata Panjul sama temennya, bukan banget kencing. Udah tuh, gua males-malesan, udah anget ya, udah enak, akhirnya bangun, dingin. Lepas apa namanya, pakai lagi sepatu, kita keluar tuh bareng-bareng. Api itu masih ada walaupun nyalanya udah kecil ya. Begitu kita keluar itu kosong melompong, nggak ada apa-apaan. Gue tanya sama Geboy, mana Boy? Nggak ada orang, nggak ada tenda satu biji juga. Rame banget tadi nggak katanya. Ah udahlah, biasa kali itu. Emang kita merinding banget tuh, karena gue mulai merasakan ya, gue mulai batin gue ini mulai menggambar ya, mulai melihat sesuatu walaupun itu samar, batin ya, batin, bukan mata biasa ini, bukan mata kasar gue. Mulai menggambarkan sosok-sosok mitologi yang disebutin Geboy tadi waktu sore-sore ya. Mulai terasa, mulai kuat terasa tuh energinya, walaupun waktu itu belum tercium baunya. Cuman saat itu gue melihat nggak cuma satu ya, kayaknya banyak gitu. Dalam batin gue mengatakan gitu, kayaknya banyak, ada sekitar 4 atau 5 lah. Pantesan baunya tuh ngambreng banget, nggak karu-karuan. Itu mereka ada di beberapa pojok, ada di beberapa lokasi ya, di deket-deket kita. Cuman gue nggak ngomong tuh, itu kan batin gue doang ya. Dalam artian ini sesuatu yang sifatnya nggak bisa disaksikan oleh orang lain. Mungkin juga saat itu Geboy, Panjul dan rekannya ini nggak merasakan apa-apa, nggak melihat apa-apa ya. Kalau gue omongin pasti nanti situasinya makin nggak enak. Walaupun gue tahu mental mereka tuh nggak ada masalah. Cuma ya udahlah, gue coba untuk simpen sendirian. Selesai tuh prosesi kencing, si Panjul bukannya masuk ke dalam tapi dia depan api. Ya udah, akhirnya kita ngeriung semua tuh depan api. Kita tambahin lagi kayunya kan, cukup banyak kan, kita sore-sore itu ngumpulin kayu. Gede lagi, udah kita angkat-angkatan lagi tuh di api unggun, nggak masuk ke dalam.
karena anginnya juga udah nggak kayak tadi. Emang sempet aneh tuh angin yang tadinya berembusnya biasa aja, pas kita nyium bau bangkai kan hembusan itu jadi kenceng ya, jadi beda. Pada saat kita keluar malam itu enggak, anginnya biasa lagi tuh, standar lah. Tapi hawa dinginnya udah nusuk banget. Mungkin saat itu udah tengah malam ya, lebih. Mungkin udah sekitar jam 1-an lah, kurang lebihnya ya. Karena PW akhirnya kita duduk-duduk tuh depan api unggun ya. Terus kata Panju, ngopi yuk. Karena kan alat-alat masak nggak kita masukin ke dalam. Udah, ambil lagi alat masak, nesting, kita masak air tuh, cuci gelas, kita ngopi, sambil ngopi sambil ngudut ya, ngobrol. Cuman berusaha untuk nggak ngobrol itulah, dalam artian kita berusaha mengalihkan fokus kita terhadap apa yang kita rasain tadi sore tuh, sekitar jam 8 atau jam 9 itu berusaha kita alihkan. Lagi asik-asik kayak gitu, adalah mungkin sekitar udah 1 jam kita di luar depan api unggun. Itu tiba-tiba temannya Panjul nganga gitu kan, nganga. Dia ngelihat ke arah ini, ke arah plastik tipis ya, ke arah plastik bening yang kita pasang sebagai penghalang angin. Dia ngeliat situ terus nyolek-nyolek si Geboy, gitu kan, nyolek si Geboy. Geboy langsung nyet, apaan sih? Ngeliat apaan lu? Temennya Panju tuh langsung nunjuk ke plastik bening tadi. Kaget si Geboy, langsung Geboy nyolek gua. Dan kita semua akhirnya nengok tuh, gue, Geboy, Panjul sama temennya Panjul akhirnya fokus ke situ. Itu ya, dari dalam pondokan kayu itu kelihatan ya, dari itu bayang-bayang ya, bayang-bayang seperti sosok perempuan itu bolak-balik, walaupun nggak sering ya, jadi set kelihatan terus hilang, jarak-jarak semenit atau 2 menit ada lagi set. Itu adalah 3-4 kali penampakan kayak gitu. Buset, itu langsung merinding nih, gue cerita merinding banget ya, merinding banget. Gue diem aja. Terus gue tanya, golok gimana golok? Garam ada tuh depan gitu. Langsung, Jul amin Jul. Oh gue takut. Akhirnya rame-rame kita ambil. Terus kita ke arah api unggun lagi. Udah gue ambil garam. Terus gue bilang, udah baca-baca yang lo pada bisa. Gue bilang kayak gitu. Udah diem tuh anak-anak pada baca-bacaan. Kita posisinya berkeliling tuh ya, melingkar di api unggun. Udah baca-bacaan semua. Terus gue bilang, pegang garam masing-masing, isi dah, terserah lu mau baca apaan. Gue bilang kayak gitu. Udah tuh pada ngambil garam dikit-dikit, segenggam. Udah pada baca-bacaan gitu, lemparin ke api. Gue bilang kayak gitu, lemparin ke api tuh, bunyi bultak. Ya entah fungsinya apa pada saat itu, cuman gue itu ritual aja ya, dalam artian ya syarat aja lah untuk menimbulkan keberanian. Habis itu golok kita masing-masing kita taruh di inian, kita taruh di atas bara api tuh ya, entah berapa lama sampai agak merah-merah gitu. Langsung gue bilang, udah masuk ke dalam, sikat aja. Gue bilang, bisa gimana lagi. Itu pada saat kita bergerak ke dalam memang nggak ada penampakan apa-apa ya, dari luar itu nggak ada. Kita pelan-pelan maju. Waktu itu gue yang paling depan, gue langsung buka kasar, gue buka, gue ke dalam. Golok udah siap karena kita nggak ada deketan. Golok panas semua nih masalahnya, golok udah dibakar. Begitu kita 4-4 masuk, itu lilin yang udah tinggal separuh itu langsung mati semua berbarengan. Kaget, separuh mati. Yang paling belakang kalau nggak salah temennya Panjul, terus Panjul, Geboy, gua, kita langsung keluar tuh buru-buru di depan api. Astagfirullahaladzim, apaan tadi ya gitu. Itu kok lilin pada mati semua gitu. Akhirnya karena emang bener-bener tegang pada waktu itu, dan rasanya mau masuk ke dalam itu gimana ya, kayak ada seperti gimana ya, di dalam tuh seperti ada sesuatu yang nggak kelihatan tapi nampak banget energinya gitu ya. Energinya tuh terasa banget, bener-bener menggedor jiwa kita, bener-bener menggedor perasaan kita. Akhirnya udah kita di luar aja, biarin deh, yang penting nih api gede gitu. Adalah mungkin setengah jam kita di luar itu, dan kita udah bener-bener ngantuk. Akhirnya Geboy nggak tahan, dia kesel. Kata Geboy, ah bodo amat dah, nggak tidur aja dalam deh, kalau emang ada sikat aja udah. Dan yang lain akhirnya setuju tuh. Ya udah deh, gimana lagi daripada di luar sini, walaupun di depan api kan cuma depannya doang yang hangat, belakang mah dingin, kesiksa juga kita. Daripada kesiksa terus kita besoknya sakit tepar gara-gara kejadian ini, mendingan udahlah bodo amat. Akhirnya kita udah, Geboy duluan terus gua, kita masuk ke dalam. Golok udah nggak panas kan, golok kita langsung pegang golok, masuk posisi masing-masing, terus ngebabat-babat ya terus sembarangan. Si Geboy langsung bacok, mampus lu, wah Allah Akbar, pokoknya bacok-bacok aja sembarangan, bat. Rasanya nggak ada apa-apa emang. Ah udah nggak ada kali ya, udah cabut kali, udah golok pegang aja masing-masing.
Udah ambil posisi lagi tuh untuk istirahat. Udah kita coba tuh untuk tidur lagi, walaupun nanti kalau ada apa-apa harus bangunin aja. Kalau lu nyium apa, lu terasa apa, pokoknya bangunin aja. Taruh kata sebelum kita tidur tuh semuanya udah sepakat kayak gitu ya. Adalah mungkin setengah jam ya, lebih kurang, karena waktu pastinya gua agak lupa. Itu pelan-pelan udara tuh terasa pengap ya, di dalam ruangan itu kayak pengap banget, dan kita tuh kayak kegerahan. Jadi ruangan itu seperti banyak banget sesuatu yang membuat terasa padat lah, gimana sih, kayak sesek gitu ya. Akhirnya gue kegerahan tuh sama anak-anak, sampai lepas jaket saking gerahnya. Terus ngerasa sumpek, bener-bener rasanya di ruangan itu sumpek banget. Dan pelan-pelan kecium lagi tuh bau bangke yang bener-bener sampai mau muntah rasanya ya. Udah kita langsung bangun semua, cabut golok yang udah ditaburin garam, langsung aja, Ju lu bacok sono, Ju lu bacok sono, Boy lu bacok sono, lu bacok sini. Udah bacok-bacoknya sambil baca yang lu bisa. Akhirnya kita kayak orang gila, mencak-mencak sendirian tuh, bacok sini, bacok sono. Dan hasilnya alhamdulillah ya, habis mencak-mencak kayak gitu, mungkin udah menjelang pagi lah, jam 4-an. Itu yang tadinya udara rasanya pengapnya minta ampun, aneh bin ajaib, habis kita mencak-mencak tuh kayak biasa lagi, dingin lagi. Baru tuh habis itu tuh kan bener, udah bacok aja habis ini deh, taruh kata kayak gitu kan kita. Karena ada hadisnya ya mungkin teman-teman bisa carilah tentang penaklukan kota Mekah, di mana Sayyidina Khalid bin Walid mendapatkan perintah dari baginda Nabi Rasulullah SAW untuk menghancurkan kedua berhala. Coba aja cari hadis itu ya. Habis itu kita nggak tidur lagi tuh, nggak tidur lagi, dan kita memutuskan untuk ya udahlah depan api unggun aja gitu. Jangan ditanya ya waktu itu rasa kita ya campur aduk, ya berani ada, ya takut ada, ya kesel ada. Intinya tuh rasa yang campur aduk ya, yang membuat kita akhirnya memutuskan udahlah nggak usah tidur, ntar tunggu terang aja. Itu di depan api unggun, walaupun ngantuk-ngantuk kita tahan-tahan tuh ya, mungkin adalah sekitar 1 jam ya lebih kurangnya. Kita duduk depan api unggun sambil nahan takut, nahan rasa bingung ya, sampai akhirnya kita tiba ke satu titik di mana bener-bener udah ngantuk. Dan kebetulan juga sinar matahari tuh dari bagian timur udah mulai kelihatan merah-merah dikit. Gue langsung ngomong, udah lang ya, bodo amat dah, mau ada apaan kek, gue udah ngantuk banget. Langsung gak banyak ngomong tuh Geboy gerak deh, diri terus ke dalam. Yang lain-lain juga karena emang ngerasa udah gimana lagi ya, udah mau terang ini, kita langsung masuk tuh dalam pondokan kayu. Ya alhamdulillah tuh, setelah kita masuk ke dalam pondok, kita tidur, itu udah gak ada apa-apa lagi. Karena setelah kita bangun, dan gue adalah orang yang pertama kali bangun pada saat itu, gue bangunin anak-anak, bangun, udah terang. Ya malas-malasan akhirnya pada bangun. Terus kita keluar ya tuh bareng-bareng. Terus ngapain aja gue lupa ya, paling MCK lah ya. Habis itu kita langsung masak dah, biasa sisa nasi yang kemarin, terus kita tambah nasi yang baru lagi, terus masak mie instan, kopi, dan yang lain-lain. Prosesi masak tuh berlangsung ya sekitar sejam atau 2 jam lah kurang lebih ya. Setelah itu kita siap-siap, setelah itu kita makan, siap-siap, terus kita mulai lagi perjalanan menuju puncak Surya Kencana ya. Terus kita akan turun lewat jalur Simpang Maleber. Ya udah, mulailah kita bergerak meninggalkan kandang badak menuju shelter Jembatan Setan. Kita langsung naik datar, ketemu pertigaan yang ke Pangrango, jalan landai, agak parah menjelang tanjakan Setan, lewatin tanjakan Setan. Sayangnya waktu itu kita nggak bawa alat dokumentasi sama sekali ya. Nah dari tanjakan Setan ini sampai ke Puncak Bayangan tuh jalur kan mulai enak banget ya. Separuh mati akhirnya sampai juga kita Puncak Bayangan. Di Puncak Bayangan ini kita istirahat sekitar 10 menit lah ya, 1 batang rokok kurang lebihnya, 1 batang rokok. Kita lanjut lagi ke Puncak Gede. Waktu temunya juga sama, sekitar 1 batang rokok. Di Puncak Gede kita lagi-lagi istirahat tuh. Cuma di sini agak lama ya, karena kita sambil ngopi.
ngopi, ngudut, nikmatin pemandangan. Saat itu mungkin udah sekitar jam 1 lah ya. Terus kita langsung turun menuju ke alun-alun barat. Waktu tempuhnya juga nggak lama ya, mungkin sekitar 15 menit. Karena waktu itu kita bergerak cepet setengah lari. Sampailah kita di barat. Kita recharge lagi tuh air kita yang udah berkurang banyak. Dah, kita isi cuman sebotol-sebotol aja tuh, sebotol-sebotol yang 1 liter. Ya, air mineral yang 1 liter itu kita isi botolnya. Setelah itu udah penuh, kita langsung bergerak lagi menuju ke alun-alun timur. Sepanjang siang ini nggak mulai lepas dari Kandang Badak, Tanjakan Setan, Puncak Bayangan, Puncak Gede, alun-alun barat sampai ke alun-alun timur, nggak ada lagi yang namanya Bawa Bangke. Dan kita berpikir udah selesai lah, ini udah beda wilayah nih, soalnya ini udah sisi lain daripada Gunung Gede. Udah beda lah, di sini kan ada kerajaan beda nih, kerajaan gaib yang beda. Pikiran kita pada saat itu udahlah, nggak mungkin dia berani ngikutin lagi, soalnya ini udah beda wilayah. Singkat kata, kita turun ke arah Simpang Meleber tuh, di shelter Simpang Meleber kalau nggak salah udah jam 3 ya, jam 3 lah pas, lebih kurangnya jam 3 karena waktu itu si Gboy kan bawa arloji ya. Jadi kita lihat jam, gue tanya jam berapa boy, jam 3 katanya. Cukup lah, sebelum maghrib kita udah sampai tuh ke ladang penduduk. Ya udah jangan lama-lama di sini, langsung aja cabut gitu. Dulu jalannya masih belum kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan dilurusin tuh. Nah itu dulu jalur Simpang Maleber. Jalur aslinya mah belok ke kiri. Pada waktu itu Gboy untuk pertama kalinya nih lewat Simpang Maleber sama temennya. Kalau gue mau Panjul udah beberapa kali ya. Dan kekhawatiran gue sama Panjul adalah kalau kita kemalaman di hutan Rasa Mala atau biasa kita sebut hutan damar. Menyadari situasi dan kondisi yang akan kita hadapin dan berpikir memang kita jangan sampai kemalaman di hutan Rasa Mala atau di hutan damar itu, karena apa ya, karena udah banyak pengalaman di sini. Jadi kita putuskan untuk segera bergerak. Waktu itu gue langsung ngomong, pokoknya kita usahain jangan berhenti sebelum ngelewatin hutan Rasa Mala. Kalau kita bergerak cepet biasanya Panjul lah yang di depan tuh, jadi dia nanti yang ngelit tuh. Udah tuh kita setengah lari tuh, liak liuk dang 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 dang. Akhirnya sekitar 4:30 kita udah sampai pertigaan. Yang ke kanan itu ke jalur mana ya, Pacet kalau nggak salah. Yang ke kiri itu ke arah Simpang Maleber. Ya udah, kita ambil yang ke kiri, nurunin lembah karena kan bunganya putus ya. Kita nurunin lembah, naik lagi, sampailah kita ke hutan Rasa Mala. Di hutan Rasa Mala itu udah sekitar jam berapa ya? Udah sekitar jam 5-an lah ya. Nah di sini nih, sesuatu yang nggak kita sangka, sesuatu yang nggak pernah kita harapkan, sesuatu yang nggak mungkin lah saat itu pikiran kita bisa terjadi. Bau busuk yang menghantui kita sejak dari 2 hari kemarin tiba-tiba hadir lagi dan betul-betul menyengat. Di sini gue sampai muntah-muntah, Gboy muntah-muntah, Panjul muntah-muntah karena baunya tuh bener-bener super banget ya. Itu kita posisi akhirnya setelah berhenti karena benar-benar muntah-muntah, habis itu kita langsung buru-buru jalan tuh dari hutan Rasa Mala ini atau hutan damar yang biasa kita sebut sampai ke ujung pertanian itu paling 15 menit, paling lama tuh setengah jam lah ya kalau kita jalan santai. Itu paling lama. Makanya karena jarak yang udah deket ini kita buru-buru tuh lari di tengah bau busuk yang luar biasa. Dan hawanya pada saat itu hutan damar atau hutan Rasa Mala ini seperti redup, tapi Panjul tetap bergerak cepet tuh. Sepanjang perjalanan ini mulailah dari sudut kiri sudut kanan ya, yang tinggal di ujung doang ini, sudut kiri sudut kanan itu mulai rame lah nangkep pergerakan sepertinya perempuan ya, sepertinya loh ya. Jadi sudut kiri atau sudut kanan mata ini mulai menangkap pergerakan seperti itu. Udah buru-buru, alhamdulillah tuh sebelum maghrib sampai juga kita ke ujung ladang. Duduk kita di situ. Begitu baru aja duduk, dari arah hutan Rasa Mala itu kedengeran suara perempuan ngejerit kenceng. Habis itu nangis sesungguhkan dan suaranya terdengar sangat memilukan. Itu jangan ditanya bulu kuduk merindingnya. Bener-bener nggak jadi duduk tuh. Akhirnya kita buru-buru lagi jalan menuju ke arah rumahnya Abah tuh. Ya mungkin jarak 10 menit kita udah sampai, tapi karena situasinya kayak gitu ya jatuh-jatuh tuh. Apa ya, kurang konsen ya, gedebuk gak karu-karuan.
Itu sepanjang jalan mulai dari lepas ladang sampai deket rumah Abah, suara orang jerit, perempuan jerit sama suara sunggukan itu kedengeran jelas. Dan dia baru hilang pas kita sampai ke rumah Abah, baru nggak kedengeran apa-apa. Karena waktu itu maghrib posisinya, ya udah kita istirahat dulu sambil nengok ke belakang, khawatir kita diikutin. Sebenarnya ini kalau bukan maghrib kita nggak mau berhenti, cuman karena maghrib ya kita paksa untuk berhenti tuh. Selesai ajan maghrib, kita langsung bergerak tuh buru-buru meninggalkan lokasi itu. Terus kita masuk ladang, kira-kira setengah jam kemudian sampailah kita ke warung. Ya, tapi waktu itu warungnya tutup atau ujung kebun teh lah. Di kebun teh ini kita istirahat lagi tuh. Ada setengah jam barulah kita bahas di situ tuh. Ya, karena lepas dari ladang sampai ke rumahnya Abah, sampai ke kebun teh ini memang udah gak kecium lagi bau-bauan, bau bangkai itu udah kecium. Cuman lepas dari ladang sampai rumah Abah itu suara jeritan sama sesunggukan yang sedih banget itu bener-bener jelas. Barulah si Panjul ngomong, tuh boy, cocot lu boy, jangan-jangan bener tuh sundel bolong. Kata Geboy, iya kali, bodo amat dah, yang penting kita udah sampai sini. Entahlah apa yang kita omongin pada saat itu ya, merasa udah lepas dari hal-hal yang cukup menakutkan sepanjang pendakian kita. Kita berjalan santai tuh mengikuti kebun teh. Dan alhamdulillahnya kebun teh yang terkenal angker ini pun kita nggak menemukan apa-apa, nggak nyium apa-apa lagi ya, kecuali aroma daun teh, juga aroma makanan yang sebentar lagi kita temukan di warung di ujung aspal penghabisan kebun teh. Singkat kata kita sampai situ, kita istirahat, langsunglah pesan kopi, rokok, makan, sambil kita mencoba untuk beristirahat. Kita cerita-cerita di sini tapi ya apa namanya, nggak terlalu banyak lah ya. Saat itu kemungkinan besar udah jam 8-an lah ya, atau jam setengah 9 lah. Tambah lagi kita nongkrong di warung agak lama, mungkin selesainya tuh sekitar jam 10. Di saat kita menyadari itu, kita tahu lah nggak mungkin ada bus lagi yang ke Bogor ataupun kereta yang di Jakarta tuh udah nggak ada lagi. Ya udah, setelah kita bayar semuanya, kita belok ke kiri tuh kira-kira 100 meter, terus belok ke kanan, turun ke bawah kira-kira jarak 200 meter sampai kita pinggir jalan. Nah di pinggir jalan itu kalau nggak salah ada pos ronda ya, tetapi nggak cukup untuk kita berempat. Akhirnya kita ke sebelah kanan, di situ ada emperan, kita gelar dah matras ya. Kita putuskan untuk istirahat di situ dan baru besok pagi kita lanjutkan perjalanan menggunakan bus Bandung Bogor menuju ke Terminal Baranang Siang. Dan alhamdulillah malam itu nggak ada apa-apa, baik dari manusia maupun dari makhluk halus sudah nggak ada gangguan sama sekali. Singkat kata, datang pagi kita naik bus sampai Baranang Siang itu sekitar jam 8, karena kita dapat bus itu sekitar jam 6-an ya. Terus kita jalan kaki lagi ke stasiun Bogor. Nah kereta tuh udah agak lenggang karena sampai stasiun Bogor kita sekitar jam 9 atau setengah 10. Beli tiket kereta, nggak lama nunggu datanglah kereta Buluk tuh ya. Kita naik sekitar setengah jam kemudian atau 40 menit kemudian sampailah ke Depok Lama. Geboy turun, dia bilang dia mau balik dulu lah karena udah beberapa hari ini nggak pulang. Gua mau Panjul dan temennya langsung ke UP. Sampai stasiun UP kita turun terus jalan ke arah rental. Ya itulah teman-teman ya, kisah gua selama mendaki Gunung Gede antara tahun 98 99 bersama 3 orang rekan gua, yaitu Geboy, Panjul, dan temannya Panjul. Kisah yang cukup menebarkan ya saat kejadiannya, tetapi pada saat ini hanya jadi kenangan aja, kenangan yang enak lah untuk diceritakan. Oke kawan-kawan, gua Arya Sena undur diri. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.